PDIP itu menurut saya hebat tuh. Dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi. Di Sumatera Utara pengaruh karena ya banyaklah alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobi. Di Jakarta kalah. Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang. Dan saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya? Apalagi di Jakarta dan kelihatan hasilnya. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi politikus PDIP Adian Apitupulu dulu pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi setelah berakhir jabatannya menjadi presiden akan kehilangan powernya dan dia akan menjadi orang biasa. Selaras apa yang dikatakan oleh Adian, kali ini Mahfud MD pun mengakui bahwa pengaruh Pak Jokowi di pilkada serentak memang sudah turun. Terbukti kalahnya Ridwan Kamil di pilkada Jakarta padahal sudah di-endorse oleh Pak Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya memaklumi ada suara seperti itu karena prakondisi yang timbul terutama pada Pilpres kemarin. Pasca Pilpres ya? Iya, pertentangan kedua kubu ini begitu mencolok ya sampai terakhir. Memaklumi saya. Tapi melihat data sebenarnya tidak seperti yang banyak diduga orang misalnya. Pak Jokowi dominan, Pak Jokowi masih dominan, PDIP tumbang, terpuruk. Kalau menurut data, enggak loh. PDIP itu menurut saya hebat tuh. Dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi. Calon-calonnya. Iya. Calon yang diusung. 14 provinsi dari 37. Bayangkan itu. Kemudian dia bisa meraih kemenangan di 239 kabupaten kota. Bupati. Nah, Anda bayangkan. Lalu misalnya di Jawa Tengah, PDIP itu sendiri dikeroyok oleh 9 partai lebih. Ya, partai-partai yang tidak punya suara kan juga ikut ngusung kan. Yeah. Dikeroyok oleh 9 partai, bisa mendapat 40%. Kalau mau normal, PDIP itu ya seperti Pilpres dan Pilegnya ya 16% di Jawa Tengah. Tapi bisa 40%. Dan di 19 kabupaten kota Pak? Iya, di 19 kabupaten kota di Jawa Tengah. Memang yang terasa ada pengaruh Pak Jokowi itu di Jawa Tengah memang karena dia kampanye langsung. Lalu di Sumatera Utara pengaruh karena ya banyaklah alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobi yang adanya Pak Jokowi. Di Jakarta kalah. Coba di Jakarta ini kalah. Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Kim Plus menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Deddy kader Partai Gerindra itu ya? Nah iya. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang sejak dulu gitu ya. Sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu. Bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan ya. Saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya. Sudah ada Pak Prabowo juga. Ya kan? Jawa Tengah, Jakarta. Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya? Menurut Pak Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi. Solo, Boyolali ya. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu. Masih dapat 40% misalnya di Jawa Tengah, masih dapat 239 bupati wali kota, masih dapat 14 provinsi gitu. Itu kita harus berterima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi ya, putusan yang terakhir itu, yang kemudian pencalonan gubernur, wakil gubernur masih harus sesuai dengan undang-undang, kemudian threshold diturunkan gitu. Nah itu saya kira peran MK untuk membangun demokrasi sudah tumbuh lagi dari situ. Itu harus kita akui gitu. Oleh sebab itu kedepannya ya mari kita, Pak Jokowi sih boleh menurut saya melakukan langkah-langkah politik untuk kampanye, untuk mempromosikan siapapun dan itu sudah terbukti. Sekarang ini bukan menurut saya ya bukan powernya Pak Jokowi yang
konfigurasi politik sekarang. Pertama PDIP naik, yang kedua yang menang-menang itu Gerindra. Gerindra justru ya. Kemenangan Partai Gerindra ya. Sehingga menurut saya sekarang ini yang kuat ya Partai Gerindra, dan itu konsekuensi dari kemenangan Pak Prabowo di dalam Pilpres kan. Sudah biasa kan, bisa presidennya siapa, partainya ikut apa kan begitu. Rakyatnya ikut siapa. Karena semua sumber daya politik dia miliki. Tentang kualitas pemilu Pak. Kalau tadi kan angka-angka data seperti apa dukungannya, kualitas pilkada. Banyak keluhan tentang misalnya dugaan keterlibatan aparat. Muncul fenomena yang disebut dengan parcok atau partai coklat. Kecurangan ya? Iya, kecurangan di mana diduga aparat, terutama aparat kepolisian itu dilibatkan dalam mempengaruhi pilihan dalam pilkada. Apa pandangan Pak Mahfud sejauh ini? Jangan lupa kecurangan itu sumbernya dua. Selama ini orang bicara tentang aparat, ASN, TNI di bagian tertentu. Tetapi sebenarnya itu ya selalu terjadi dan mungkin sulit dihindari ya. Aparat kepolisian, ASN dan sebagainya. Tapi ada hal lain. Yang saya katakan sejak pemilu di dalam reformasi ini, terutama sesudah pemilu kedua, itu kecurangan sebenarnya mula-mula munculnya bukan dari aparat. Karena misalnya 2014 misalnya ya, 2004 misalnya ya. 2004 tuh kecurangan sudah mulai muncul. Tetapi di situ bukan rekayasa presiden. Bu Mega waktu itu netral sekali 2004 itu. 2004. Oleh sebab itu dia kalah karena dia tidak menggunakan aparat apapun. Tetapi apa ada kecurangan waktu itu? Wah, ada banyak. Apa yang terjadi? Kecurangan antar kontestan. Bagaimana saya tahu? Saya ini kan ketua MK waktu itu. Jadi gugatan itu bukan kepada pemerintah. Dari satu kontestan ke kontestan lain. Kontestan ke KPU daerah tertentu. Di daerah lain memihak partai ini, di daerah lain partai itu, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu tidak monolitik atau tidak vertikal kecurangannya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Zaman Orde Baru kan vertikal, ditentukan dari atas, ini yang menang, udahlah zaman Orde Baru. Di zaman reformasi itu horizontal. Di Kudus itu antara PAN dengan Golkar misalnya. Nanti di Manado antara PDIP dengan misalnya P3 dan seterusnya itu vertikal. Jadi bukan aparat kalau itu. Jadi ketika itu presiden tidak menggunakan aparat Bu Mega enggak waktu itu. Saya kira semua kesaksian mengatakan presiden tahun 2004 itu tidak menggunakan aparat dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mungkin ada di berbagai daerah itu PDIP itu partai antar partai, karena partai lain pun pada waktu itu ketika saya ketua MK itu partai lain pun melakukan kecurangan, tetapi ya itu sering tidak signifikan dan dilakukan juga oleh partai-partai lain. Nah sekarang akan halnya partai coklat, gitu ya. Memang sekarang ini yang jadi sorotan publik ya sampai kita bicara ini kan ikut campurnya atau intervensinya polisi. Saya kira itu benar tetapi tidak merata. Mungkin hanya di daerah tertentu yang bisa dibuktikan itu. Ya, atau bisa dirasakan, kalau dibuktikan nanti jadi perkara hukum, bisa dirasakan. Kalau dalam catatannya kader PDI Perjuangan, Mas Deddy Sitorus itu mengatakan 9 sampai 11 daerah yang katanya Partai Coklat itu dikerahkan. Menurut data mereka, Pak. Ya. Kalaupun itu benar kan berarti kecil. Ya kan? Ya, tidak dominan ya. 9 sampai 11 dari 520 daerah. Ya. Mungkin kan? Maksudnya provinsi, Pak. Kalau provinsi ya 30. Kalau waktu Pilpres dan Pileg rasanya kemarin kan 100% daerah peran itu, iya kan? Sekarang taruhlah kalau ada 9 sampai 11 misalnya, yang dirasakan. Nah sekarang udah turun. Artinya begini, sebenarnya Polri sudah mulai menjaga diri. Mungkin inginnya masih tetap memihak, tapi menjaga diri karena sorotan publik dan medsos itu tidak bisa dihindari. Nah cuma masalahnya sekarang yang kurang pas itu Pak Kapolri tidak pernah menanggapi ini. Ya kan, harusnya menjelaskan kan. Buat Pak Mahfud itu penting harusnya. Menurut saya penting, karena beliau pejabat publik dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk mengimbangi opini, agar gini, rakyat tidak frustasi, sudah diginikan kok diem aja sih. Kan gitu kan. Terlepas benar atau tidaknya Terlepas benar atau tidaknya harusnya dijelaskan. Kalau Pak Tito dulu kan agak tough ya.
Begitu ada dia jelaskan, benar atau salah pokoknya jelaskan. Nah itu bagus bagi masyarakat. Oleh sebab itu kesannya Pak Tito juga ketika jadi Kapolri itu tercatat bagus karena lebih firm menyelesaikan masalah cepat, menjelaskan cepat. Soal rakyat tidak setuju nanti kan ada proses pengadilan. Sekarang kondisinya nggak begitu Pak sama sekali ya? Anda apa pernah melihat Pak Listio menjelaskan? Tidak pernah. Tidak kan? Tidak pernah. Sejak Pilpres. Yang membantah justru Ketua Komisi 3 DPR mengatakan hoax. Nah, tapi polisi sendiri tidak ada. Ya, menurut saya keliru, kurang tepat lah Pak Kapolri. Seharusnya menanggapi dong, enggak, ini begini, yang diisukan di sini begini. Dijawab aja agar rakyat merasa ketika bertanya ada yang menjawab secara proporsional, gitu kan? Oke, jadi Pak Mahfud dari dulu sampai sekarang, baik di luar maupun di dalam kekuasaan, tetap sebagai orang yang tegas, jujur, apa adanya, profesional dan bijak, guys. Tapi justru orang seperti ini malah dianggap orang yang berbahaya. Memang risiko orang yang jujur secara politik banyak juga yang tidak suka. Saya kira inilah jati diri seorang Prof. Mahfud MD, ilmuwan, agamawan, akademisi, dosen, dan juga mantan birokrat. Saya sangat berharap banyak karena pandangannya yang jernih, konteks, dan logis, wawasan kebangsaan, berimbang, tentu selama tidak dikotori kepentingan politik. Tetap on the track, Prof. Mahfud. Sehat selalu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.